Hai minasan, konnichiwa, macha nihongo no Dipta desu. Hari ini kita akan kembali melanjutkan materi JLPTN 4 dengan tema pola kalimat Yasui dan Nikui. Nah minasan, Yasui dan Nikui ini merupakan dua pola kalimat yang memiliki makna dan juga fungsi yang berbeda. Namun sebenarnya nuansa dan juga penggunaannya serta struktur kalimatnya itu hampir sama ya. Nah, jadi akan aku jelaskan. Yang pertama Yasui. Yasui ini adalah sebuah pola kalimat yang kita gunakan untuk mengungkapkan sebuah kegiatan yang mudah atau gampang untuk dilakukan. Sementara itu, Nikui merupakan kebalikannya. Nikui ini untuk mengungkapkan sebuah kegiatan yang sulit atau tidak mudah untuk kita lakukan. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita mendengarkan penjelasan masing-masing dari Yasui dan juga Nikui. Yang pertama ada Nikui. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Yasui ini merupakan sebuah pola kalimat untuk mengungkapkan bentuk kegiatan yang kita mudah atau kita gampang untuk melakukannya. Nah, untuk struktur kalimatnya itu sendiri, dia menggunakan kata kerja bentuk maske. Nah, mungkin minasan masih ingat kata kerja bentuk maske ini, bagian mas dari kata kerjanya itu akan kita hilangkan dan hanya menyisakan kata di bagian depannya saja. Nah, contohnya nih yang ada di layar, ini ada kata tabemas yang artinya makan. Nah, untuk kata tabemas ini kita hilangkan masnya, berarti hanya menggunakan kata tabe, kemudian kita tambahkan dengan yasui, berarti menjadi tabe yasui yang artinya mudah untuk dimakan. Nah, tabe yasui ini yang seperti apa sih? Tabe yasui ini biasanya untuk makanan yang mudah untuk dimakan. Misalnya minasan memasak daging, lalu dagingnya itu minasan buat sampai empuk sedemikian rupa, jadi mudah untuk dimakan atau mudah untuk dikunyah. Jadi dagingnya itu disebut tabe yasui atau mudah untuk dimakan. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat contoh kalimat dari pola kalimat yasui. Yang pertama, contoh kalimat yang ke-1 ini ada watashi no pasokon wo sukai yasui desu, yang artinya komputer saya ini mudah digunakan. Nah, bisa minasan lihat kata kerja yang digunakan di sini adalah kata kerja sukai, sukai mas ya, yang artinya menggunakan. Nah, ini kita hilangkan bagian masnya, berarti dia seperti tadi ya, menjadi sukai, kemudian kita tambahkan yasui, berarti menjadi sukai yasui, yang artinya mudah untuk digunakan. Nah, sukai yasui ini minasan dia juga bisa untuk benda-benda lainnya. Misalnya minasan ingin mengatakan keitai denwa wo sukai yasui atau suma wo sukai yasui. Itu berarti ponsel atau telepon genggam kita mudah untuk digunakan. Nah, kenapa dia sukai yasui? Mungkin bisa saja alasannya karena tampilannya itu simple atau fiturnya itu sangat praktis untuk minasan. Jadi ini bisa digunakan sukai yasui, ya ini mudah untuk digunakan. Nah, kalimat yang kedua ini ada sensei no koe ga kiki yasui desu, yang artinya suara sensei ini mudah untuk didengar. Nah, bisa kita lihat bahwa kata kerja yang digunakan di sini adalah kata kerja kikimas, yang artinya mendengar. Nah, untuk masnya itu kita hilangkan dan hanya menyisakan kiki, kemudian kita tambahkan yasui, berarti menjadi kiki yasui, yang artinya mudah untuk didengar. Nah, ini untuk mendeskripsikan bahwa suara senseinya itu lantang ya, dan juga pengucapannya itu jelas. Jadi sensei no koe ga kiki yasui, suaranya sensei itu mudah atau gampang untuk kita dengar atau kita pahami. Nah, itu tadi ya untuk penjelasan yasui. Kita lanjut untuk penjelasan nikui, yaitu untuk pola kalimat yang mengungkapkan sebuah kegiatan yang sulit atau tidak mudah untuk kita lakukan. Struktur kalimatnya sendiri ini sama persis dengan yasui yang sebelumnya, yaitu menggunakan kata kerja maske, di mana bagian masnya itu kita hilangkan. Nah, contohnya seperti tadi nih, kata tabemas, yaitu kata makan. Nah, bagian masnya kita hilangkan, berarti menjadi tabe nikui, yang artinya sulit untuk dimakan. Nah, itu tuh seperti tabe nikui itu seperti apa sih? Nah, kebalikan seperti dari yang tadi. Misalnya minasan makan ikan. Nah, makan ikan itu kita harus hati-hati ya untuk membedakan antara tulang dan juga dagingnya. Jadi ada kesulitan di situ. Tidak mudah untuk makan ikan secara nyaman. Tabe nikui. Jadi tabe nikui itu untuk mengungkapkan kegiatan yang seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita coba lihat untuk contoh-contoh kalimat dari pola kalimat nikui. Nah, kita coba lihat untuk contoh kalimat yang pertama, ini ada megane o kakete inai kara terebi o minikui desu, yang artinya
karena saya tidak mengenakan kacamata, saya jadi sulit untuk melihat televisi. Nah, bisa minasan lihat bahwa kata kerja yang digunakan di sini adalah kata kerja mimas yang artinya melihat. Lalu kita hilangkan masnya, jadi hanya menyisakan minikui atau yang sulit untuk dilihat. Atau kita sulit untuk melihat sesuatu ya. Nah, ini tidak berlaku hanya untuk teredi saja. Bisa saja minasan lihat untuk hong, untuk buku, ataupun untuk benda-benda lainnya yang mungkin minasan sulit untuk melihat. Nah, ini minikui cocok untuk mengekspresikan kegiatan atau situasi seperti itu. Nah, contoh kalimat yang kedua ini ada kono kanji wa oboe nikui desu, yang artinya sulit untuk mengingat kanji yang satu ini. Nah, bisa minasan lihat bahwa kata kerja yang digunakan adalah kata kerja oboe mas, yang artinya mengingat. Kemudian masnya kita hilangkan, berarti menjadi oboe nikui, yang artinya sulit untuk diingat atau sulit untuk mengingat. Nah, ini kanji yang oboe nikui ini biasanya mungkin bagi minasan yang sering belajar kanji, sering terlihat dari kanji yang sudah sulit ya minasan. Misalnya yang goresannya bisa sampai 8 atau belasan goresan begitu. Jadi mungkin minasan contoh oboe nikui, bagaimana cara bacanya atau mungkin bagaimana cara menulisnya. Itu ungkapan yang seperti itu cocok untuk mungkin yang kanji yang sulit-sulit seperti itu. Nah, kira-kira itu tadi penjelasan dari pola kalimat yasui dan juga nikui. Wakari yasui desu ka? Apakah mudah untuk dipahami? Nah, semoga penjelasan kali ini dapat menambah pemahaman dan juga wawasan minasan tentang materi pola kalimat JLPT N4. Baik, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Macha Nihongo untuk video-video berikutnya. Dan apabila minasan memiliki saran untuk materi selanjutnya, bisa komen di bawah di channel YouTube ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Matai masyo!